nggak cuma yang kangen gitu, tapi beneran beli tiket untuk saya ke sana. Gitu. Makasih ya. Iya, terus pulang lagi besok pagi ya, karena ternyata malamnya dia menang World kan, jadi ditunda pulangnya besok pagi. Dengan momen ini ya, kita akan berfoto bersama. Nah, tiga hantunya. Dan pada ke depan ya. 1, 2, 3. Ke kanan yuk. Perbedaan tantangannya ada. Tantangan juga. Semuanya berbeda. Perbedaannya 1, 2, 3. Sebenarnya mungkin perbedaannya ini adalah kisah-kisah yang sudah dewasa gitu ya. Dan dari awal dia baru melihat Peter CS sampai akhirnya dia udah menjalani fase hidup yang dimana dia harus melihat adiknya bertumbuh dewasa. Terus juga ada, belum boleh di spoilerin sih gitu sih ceritanya apa. Cuma ya bagaimana Risa menjalani kehidupannya sekarang, dimana dia udah kerja, umurnya juga udah cukup dewasa, dan dia tidak bisa melihat Peter CS lain. Karena kan di Danau 3 kalau ditonton mereka kasih Risa emang udah nggak bisa melihat Peter CS, karena di sini bagaimana bisa melanjutkan hidup dengan perubahan itu yang ada di hidupnya gitu. Untuk yang foto itu tadi hitungnya berapa? Boleh diceritain nggak di bawah foto itu seperti apa? Ini yang dasar Dekam terberat banget, karena seperti yang tadi ada di teaser, aku biasa mencium bau danur tapi bau kematian, tapi aku sekarang merasakan kematian berkali-kali. Jadi bisa dirasain ya, Risa merasakan kematian berkali-kali yang seperti ada di poster. Jadi berat banget make upnya, terus juga pengambilan shotnya, emosinya, gimana caranya aku sebagai Prilly yang nggak pernah punya pengalaman apa-apa di horor harus memerankan Risa yang merasakan kematian orang lain atau kematian arwah lain gitu. Itu kan jadi dari segi emosi juga bingung ya pendekatannya gimana dan rasanya mati itu apa gitu. Jadi prosesnya lumayan serem juga sih buat aku. Nah, sejauh mana support dari Risa dan Prilly kepada kalian berdua dengan memerankan mereka? Gimana? Kita sih saling menguatkan satu sama lain. Kita saling menguatkan. Banyak karena kita juga perannya adik kakak dan kita dekat, dan aslinya juga kita dekat, kita suka cerita-cerita. Jadinya ya syuting yang harusnya berat banget karena ada teman cerita, jadi nggak terlalu berat banget. Di trailernya juga balet mungkin boleh diceritain beberapa lama, mungkin ada pendalaman belajar balet sendiri atau nggak pernah sebelumnya? Kalau balet sendiri sebetulnya aku nggak punya basic balet, tapi dulu aku sempat jadi report dikit ada lagu balet, jadi pernah latihan sesekali. Nah kalau untuk film dangdut ini karena kita compact bukan cuma balet doang ya, tapi kayak ada beberapa workshopnya tuh banyak banget yang belum sampai skill, ada adegan apa aja, jadi per part-partnya cukup singkat, tapi aku bersyukur banget mungkin karena aku suka nari juga, jadi semoga sih hasil baletnya bagus. Mungkin Pak Malik sudah nonton ya? Dedicated. Ya, Thank you. Kak, boleh promo dulu nggak? Boleh promo? boleh. Iya, promo dulu kan? Foto boleh dong. Udah. Untuk pemirsa Sensasi Hot, jangan lupa ditunggu nonton Danur The Last Chapter di bioskop. Terima kasih Kak. Oke, Si, Bril. Bril. Boleh pasti pilih. 1, 2, 3 sekali lagi. Prilly. Ini, makasih. Boleh lihat kita lagi pilih. Semuanya kita baru banget rilis. Boleh lagi kita lagi. Kalau rambut boleh dong, Bril. Penampilan baru nih kayaknya lebih seger. Biar hemat sampul.
Kejadian maju. Kenapa memilih untuk potong rambut? Bril? Nah, dari dulu aku memang udah suka banget rambut pendek kan, tapi kan selalu nggak bisa karena selalu ada peran-peran atau karakter yang dimainkan. Aku tuh nahan nggak potong rambut karena sering danur kan, danur harus panjang kan. Jadi ya nunggu syuting baru potong bertahap. Nah terus ini memang sepertinya aku belum ada syuting beberapa bulan ke depan, jadi ya aku bebas mau rambutnya sesuai dengan mau aku dan aku emang pengennya sependek ini. Enggak, kita reaksinya pacar gimana gitu. Kan bilang sok seksi. Kita belum ketemu. Tapi bilang komen loh kayaknya di foto kamu. Aku ngasih kejutannya di video call. Jadi aku langsung aja potongnya pagi-pagi. Jadi pas dia bangun tidur aku langsung video call. Ya terus dia kaget karena dia emang suka aku rambut pendek kan. Tapi nggak pernah ngebayangin sependek ini gitu. Ya jadi tunggu nanti ketemu aja ya. Nggak tahu belum ketemu Apa sama. komentar pas di video call gitu? Dia suka banget sih karena emang nggak tahu ya namanya selera ya, ada yang suka rambut panjang, suka rambut pendek. Kalau dia emang dari dulu pas aku potong rambut pendek kan kita masih berteman waktu itu, waktu 2 tahun lalu. Dia emang selalu suka pas aku potong rambut pendek. Jadi emang sengaja buat banget otomatis atau memang kamu pengen? Sebenarnya aku pengen dan kebetulan punya pacar yang suka rambut pendek, jadi kan makin terus ya kepercayaan diri kita. Kan kadang cewek kalau mau potong pendek banyak tuh yang menahan-nahan bagusan panjang, cewek bagusan panjang gitu kan, jadi bikin kita ragu. Nah terus aku berani potong pendek ini karena aku tahu pasti di approve sama pacar aku. Ini rambut kamu yang terpendek kah atau sebelum pendek? Pas potong rambut dan di blow kayak agak wow pendek banget gitu. Sempat ada gimana pas dipotong, sempat sayang atau sempat sedih? Suka banget nih kayak nggak punya rambut ya, ganteng banget beneran. Jadi aku kayak bakalan keep this hairstyle lama. Coba yang pacar kamu yang ngasih tiket kamu untuk makan yang bareng di kota sana gimana mungkin kayak itu? Ya alhamdulillah ya punya pasangan yang effort gitu. Nggak cuma yang kangen gitu, tapi beneran beli tiket untuk saya ke sana. Oke. Gitu. Makasih ya. Iya, terus pulang lagi malam besok paginya karena ternyata malamnya dia menang World kan. Jadi ditunda pulangnya besok pagi. Mengenai penipuan sih yang calling dari Omar itu gimana kan? Nah, itu udah aku udah biarkan aja karena juga udah nggak ganggu lagi jadi nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Terima kasih buat Gimana? Oke, udah seneng banget ya. Aku tuh tadi udah sempat ngobrol sama Mbak Hana, langsung starstruck ngeliat Prilly karena so glowing dan humble Aduh, banget. terima kasih. Aku juga hari ini bertemu dengan KHG Haroka. Pengen banget ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik rahasianya KHG ini di balik trend fashion ini. Jadi kalau kita bisa bilang ini adalah suhunya nih di bidangnya masing-masing. Kayaknya malu. Kan? Iya dong. Jadi mungkin aku pengen perkenalan dulu mungkin dari KHG Pakan. Beliau seorang custom designer dan juga fashion stylist. Sudah bekerja untuk banyak sekali film di Indonesia, TV series, dan juga sebagai personal stylist dari berbagai public figure terkemuka di Festival Film Indonesia mulai dari tahun 2020 sampai 2025 nggak pernah absen, dan di tahun 2020 juga meraih penata busana terbaik FFI 2020. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, sore Kak. Kita udah kenal Prilly dari dulu ya, dari tahun berapa Prilly memulai di dunia film? 15 berarti ya. Sinetron awal di Aku sinetron itu dari 2011, 2012. lagi apa itu ya? Saya udah itu udah lama banget berkecimpung di dunia industri. Akan tayang kapan Prilly? 24 Desember. Dengan judulnya Patah Hati Yang Kupilih. Oke, Patah Hati Yang Kupilih. Tapi semoga kita nggak ada yang memilih patah hati Iya, di sini ya. semoga habis nonton filmnya jangan memilih patah hati ya. Jadi penasaran nih nanti. Dan juga tadi habis ada konferensi pers juga ya untuk film terbarunya. Kita nanya ke Prilly dulu nih. Kalau misalnya aku lihat Prilly, suka nonton muncul di TikTok untuk vlognya, sehari itu bisa banget ke beberapa kota. Ya kan, kita bukan bilang beberapa tempat lagi teman-teman, tapi misalnya juga konferensi pers berbagai filmnya. Itu mungkin boleh kasih tips dulu nggak? Gimana caranya Prilly itu tetap bisa menjaga semangatnya, sehatnya, untuk tetap bisa berkarya seperti itu? Yang paling penting harus suka dulu sama apa yang kita lakukan ya. Karena walaupun aku sehari itu pagi di mana, siang di mana, sore di mana, semua yang aku lakukan tuh aku suka. Jadi ya udah dijalani dengan sepenuh hati dan happy sama apa yang dilakukan. Melakukan sesuatu yang bisa bikin bangga diri kita, dan jaga kesehatan sih, minum vitamin yang banyak. Tapi ya itu tetap harus. Berarti memang semuanya harus berawal dari hati dulu ya. Ya, Kayaknya mahasiswanya betah sih, nggak ada yang absen kalau misalnya dosennya kayak gini ya. alhamdulillah nggak ada. Secara neranginnya ya Kak, kayak lembut. Bener-bener ya. Oke. Dulu waktu aku sinetron, teman-teman, waktu tahun 2014 itu sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Kita semua tahu pasti ya. Aku itu karakternya pakai sepatu
sneakers tapi ada wedgesnya gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak gede banget gitu sneakersnya dan warnanya biru elektrik. Aku tahu sih. Jadi bener-bener kalau aku in frame itu sepatu kayak kelihatan banget karena badan aku kecil terus sepatunya gede gitu kan. Nah, nggak lama kemudian di saat sinetron itu rating 1 dan dibicarakan di sosial media, di e-commerce itu banyak yang menjual duplikat si sepatu itu. Jadi bukan brand yang aku pakai, tapi kayak mirip-mirip dan ditulisnya sepatu Prilly. Jadi ini memang sepatu udah berganti identitas ya. Sepatu wedges sneakers biru elektrik pada tahun 2014 tuh dibilangnya sepatu Prilly gitu dan jadinya banyak yang pakai, banyak Tapi yang itu juga memang suka. ditentukan dari awal pakai ini atau emang itu pilihan Prilly? Sebenarnya kalau di sinetron itu mungkin beda sama film kali ya. Pada zaman 2014 karakter itu dikasih kebebasan mau pakai barang apa atau yang melekat di dia. Karena pada saat 2014 itu kebetulan aku memang meng-create karakter tuh seperti itu gitu. Dia ceritanya centil, suka pakai barang-barang yang aneh. Jadi di saat semuanya pakai sepatu hitam, sepatu sekolah, aku maunya pakai sepatu biru elektrik. Nah itu memang aku menyarankan ke fashion stylist, boleh gak aku minta gitu, aku pakai sepatu ini karena cocok nih sama karakterku. Ketika diperbolehkan sama meja yang fitted. Terus kenapa dia harus pakai sepatu itu? Psikologi karakternya kenapa sih sampai dia memilih baju itu? Jadi emang sepanjang dan sedalam itu gitu prosesnya. Dan di proses filmku yang terakhir pun yang aku baru syuting itu juga gonta-ganti, kayaknya ini nggak cocok ya buat karakternya atau menyesuaikan dengan adegan. Biasanya si karakter ini banyak adegan fighting, kan nggak mungkin kita pakaiin kostum yang kayaknya ribet, harus yang emang gampang untuk dia bergerak gitu. Terus misalnya si karakter ini punya insecurity soal bentuk badannya, nah berarti dari psikologinya aja udah kayak gitu. Berarti bajunya kita pakai yang gombrong-gombrong atau ketutup-ketutup karena itu adalah bentuk insecurity dia misalnya. Atau misalnya si karakter ini sporty, oh berarti kita pakainya kadang sleeveless karena mau ngeliatin ototnya atau apa. Jadi panjang banget proses penentuan kostum untuk si karakter karena jangan sampai kostumnya itu nggak sesuai sama karakternya. Karena yang kita bisa tahu juga apa yang kita pakai itu kan identitas diri kita yang ada. Bahkan untuk mengumpas layering dari karakter tersebut ya. Jadi nggak hanya pemilihan warna atau apa, tapi yang tadi ya untuk dari karakter psikologi nih, kepakarnya ya. Kalau kita ngomongin fashion di dunia film ada Kak Hagai Pakan. Halo Kak, sehat? Selamat sore semua. Di Bintaro tadi aku cerita ke Prilly, aku bilang aduh sorry banget aku nyampenya mepet karena kebetulan aku lagi prepare sebuah series yang akan syuting tahun depan dan memang materinya cukup berat. Even aku udah 4 bulan, kalau kayak pas tadi lihat kayak report fittingnya gitu tuh udah 1000 halaman gitu, 1000 page PDF gitu. Jadi ya lagi nyiapin itu. Jadi tadi fitting seharian makanya agak Tentang tadi kakak bilang ini lagi susah banget untuk menciptakan look-look dari karakter yang ada karena memang harus sedetail itu. Tadi kita ngobrol juga kak sempat bilang tentang gadis karakter gini pakainya gini kayaknya nyambung deh. Nah tapi gadis karakter ini kayaknya semua teman-teman juga setuju. Itu salah satu yang apa ya? Kita bisa bilang fenomenal tadi. Karena kalau kakak tahu setelah film Gadis Kretek kalau nggak salah 2023 ya kayak di Pinterest itu tadi aku dapat bocoran dari orang Pinterest Singapura, pencarian kebaya janggan yang dipakai oleh Dian Sastro atau Jeng ya. ini ada role model apa kayak gimana sih? Apa? Brand baru. Nggak ada sih, emang pokoknya ke salon potong yang sependek mungkin gitu. Request dari Aomara ada nggak sih mungkin? Nggak ada, aku emang dari dulu pengen banget potong pendek. Nah terus kalau udah potong pendek, mungkin cewek-cewek rambut pendek pasti ngerasain kalau udah nunggu dikit tuh rasanya nggak enak karena nanggung dan modelnya udah susah deh di blow apa susah gitu. Jadi kemarin pas udah dipotong pendek pertama emang buat film, agak numbuh sedikit tuh udah nggak betah. Jadi yaudah aku sekalian pendekin banget. Mumpung lagi nggak ada syuting, jadi nggak ada karakter yang harus rambut panjang. Atau akan jadi trendsetter Siapa? hairstyle tahun depan gitu, trendsetter Yes. untuk rambut pendek, bob. Nggak tahu ya, semoga pada suka sama rambutnya terus jadi pengen potong juga ya nggak apa-apa juga. Ada effort juga dari Aomara sampai posting video call gitu. Gimana nih? Iya dia emang selalu excited ya sama hal-hal kecil yang mungkin buat orang kayak nggak penting tapi dia suka gitu karena memang dia suka model rambut pendek jadi pas ngelihat aku yang ngelakuin langsung di post sama dia. Aku juga nggak tahu kalau di post karena dia duluan yang ngepost malah. Aomara juga kan effortnya oke. Setiap kayak gala gitu berbawain bunga. Ada fun fact gak sih soal bunga sendiri itu kayak mungkin seminggu suka kirimin bunga atau kayak gimana sih? April ini?
nggak ada fun fact yang gimana-gimana sih gitu. Palingan beberapa saat sekali kalau kita lagi merayakan sesuatu dia udah pesan bunga kala lili impor yang aku nggak tahu dia belinya dapetnya dari mana gitu. Dan emang aku sukanya bunga itu doang kan, jadi kalau udah layu ntar dibeliin lagi gitu sih. Sampai kayak gitu, maksudnya intensitasnya Rutin berarti kayak tiap apa kayak gimana sih? Karena aku emang suka majang bunga itu di apartemen, tapi kan layunya cepet ya. Jadi kadang kalau udah layu aku beliin lagi ya, kalau udah layu aku beliin lagi ya. Cuma nyari bunga itu emang susah, jadi kayak beberapa saat sekali aja kalau emang dianya bisa dan lagi nggak syuting gitu. bisa sebulan sekali kak? Atau seminggu sekali atau Bisa sebulan sekali. Kak, resolusi 2006 dong kak, gimana kak? Mungkin akan ada resolusi yang pencapaian tahun depan mungkin yang akan kamu capai? Resolusi 2026 kan akan ada 2 filmku yang tayang, jadi semoga lancar, penonton Indonesia bisa lebih banyak daripada tahun ini. Terus pengen liburan lebih banyak, karena di tahun 2025 ternyata aku nyelesain project 3 film dan itu lumayan menguras tenaga, jadi kayak tahun depan mungkin gak sebanyak itu ngambil film, tapi bisa lebih kayak ambil proyek-proyek lain mungkin yang lebih seru gitu. Ada rencana liburan tahun baru bareng Omara atau mungkin kamu sendiri ada? Lagi dipikirin. Kemana kira-kira, Kak? Ya yang Asia-Asia aja lah, nggak yang jauh-jauh. Soalnya lagi syuting. Masih fokus liburan-liburan itu kan? Tahun depan masih pengen liburan-liburan aja. Oh ya pengen liburan aja. Akan ini nggak sih? Status baru liburan. Nah, akan menikah kah mungkin Nah, katanya nggak tahu. targetnya? Ya, nggak ada target sih, nggak tahu. Tahun 2006 menikah? Belum ada target. Nanti tunggu aja ya. Doain. Oke, terima kasih Meeting banyak. ulang tahun Trans 7 ke 24. Oke. Baik. Ya boleh sih, boleh. Kontaknya ke Batu ya nanti di kontak sama itu kali kalau ya. Boleh kan? Ini oke. Kenapa? Oke. Macet deh, karena Cirangan mana deh? Iya, yuk. Aku? Oh, iya, aku tahu ini nggak